Halo teman-teman, balik lagi nih di podcast di Magrin bersama aku, Kuku Aji Penantara dari Teknik Pertanian 2020. Program MBKM itu adalah program magang yang bisa dikonversikan ke mata kuliah dari prodi teman-teman masing-masing. Nah, kali ini nih di Magrin membawakan narasumber yang habis MBKM di Jepang nih teman-teman. Perkenalin nih Mas Rian. Halo semuanya, kenalin nama gue Rian dan di sini gue dari Teknik Pertanian angkatan 2019. Gimana Mas, apa kabarnya nih dari Jepang? Waduh, kabarnya sangat baik dan juga ini udah kembali lagi di Purwokerto ya, di Unsur tercinta. Siap. Jadi ya udah mulai membiasakan lagi sebagai mahasiswa Unsur dan juga Teknik Pertanian. Kenapa Mas milih MBKM di Jepang? Dan apa sih itu program MBKM? Kenapa milih di Jepang? Karena waktu itu sebenarnya ini juga secara tiba-tiba ya, karena ini juga program baru dan emang baru pertama kali diadain di Unsur. Dan alhamdulillah juga dari gue sendiri kan emang yang pertama kali berangkat. Untuk awal mulanya diajak sih, karena diajak temen, terus juga diajak teman buat daftar. Mikirnya juga apa sih, kayak gak mungkin banget dengan cara gampang bisa berangkat ke Jepang dari Unsur gitu kan. Terus coba daftar, coba akhirnya lolos berkas habis itu lanjut kita ke tahap interview. Nah di wawancara tuh ya beberapa kali sempat interview, kalau nggak salah 2 kali. Nah yang pertama itu karena nggak lolos, jadi dikasih kesempatan lagi buat wawancara ulang. Terus setelah itu baru dinyatakan lolos dan lanjut ke sekolah bahasa. Jadi tahapan awalnya benar-benar panjang banget ya Mas? Panjang sih kalau dibilang, cuman nggak menyulitkan buat teman-teman misalnya nanti mau ikut kalau ada program berbasis. Nah, habis tahap awal tuh Mas, habis tahap berkas-berkas ya, itu ada tahap, apalagi tadi? Wawancara bahasa. Kalau wawancara biasa, pakai bahasa Indonesia, terkait magangnya sih, terkait magang nanti kayak gimana di sana. Jadi udah dipersiapin dari wawancara, kita udah dikasih gambaran lah kerjanya kayak gimana, magangnya kayak gimana di sana. Itu dari interviewnya kita harusnya udah bisa paham medannya di sana kayak gimana. Nah, ngomong-ngomong tuh Mas, waktu udah di Jepang, terus udah kerja itu ngapain aja tuh di sana tuh Mas? Banyak sih, karena kita kan juga awalnya kita nggak mikir karena gimana kayak gitu, kita nggak tahu juga di sana kita akan kerja kayak gimana. Tapi setelah udah nyampe di sana sih, pertama-tama kita tuh proses pertanian pada umumnya sih, dimulai dari pengolahan tanah terus juga sampai ke panen kalau kita. Nah dari pertama itu kita itu mulai ke pemasangan busa dan lain-lain. Susahnya itu kan kalau di sana udah pakai traktor, nah, jadi itu lebih mempermudah. Namun memang nggak semudah yang dibayangkan dari teman-teman juga, karena di selain traktor itu masih menggunakan tenaga terus juga kondisi cuaca di sana waktu datang tuh lumayan panas, jadi ya itulah sedikit tantangannya juga di sana. Tapi di luar itu sih masih awal, masih adaptasi juga sama cuaca dan pekerjaan juga, tapi masih lancar. Berarti di sana benar-benar budidaya tanaman ya Mas? Dari awal sampai akhir. Iya, sampai panen. Ada kendalanya nggak tuh Mas? Mungkin kendala cuaca atau apa misalnya? Kalau kendala sih awal-awal ya adaptasi cuaca pasti, soalnya kan dari yang di sininya cuacanya kayak gini aja, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Pas awal datang sana tuh lumayan agak ekstrim, terus juga misalnya kayak malamnya itu dinginnya bisa 1 derajat 2 derajat, tapi siangnya itu lumayan panas terik. Nah itu bikin kaget juga. Itu sih masalah yang paling pertama waktu datang itu soal cuaca. Terus kalau untuk kerjaan mungkin karena kita apa ya, mungkin lama online juga kali ya. Lama online ya, kita sudah ya, olahraga. paling olahraga sekali. Jadi itu juga salah satu kendala, cuman nggak terlalu karena nanti di awal juga nggak langsung yang benar-benar padat banget, tapi memang buat pembiasaannya itu ya harus dimaksimalin, karena juga sebenarnya kan dari
awal diterima wawancara sampai berangkat itu masih ada waktu, jadi teman-teman juga masih bisa siapin untuk olahraga dan lain-lain buat di sananya biar nggak terlalu kaget sih. Apalagi tadi kata Mas Gian ya, adaptasi cuaca tuh yang paling penting ya Mas. Di malamnya dingin banget, siangnya terik banget. Nah ngomong-ngomong nih Mas, setelah ikutin MBKM selama berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan. Apa tuh Mas ilmu-ilmu yang didapatkan setelah Mas Gian MBKM? Ilmu pasti banyak kalau ilmu yang didapat setelah MBKM, apalagi di Jepang yang kita tahu dengan kulturnya, dengan etos kerjanya yang kita udah tahu di mana-mana juga orang Jepang kerjanya semangat banget, terus juga Kerja keras ya. soal kebersihan juga, karena kalau dibedain sama di sini jelas sangat jauh kalau dari kebersihan, terus juga gimana caranya orang kerja di sana, di disiplinnya kayak gimana, terus juga soal menghargainya juga. Jadi itu sih, terus juga di sana kan jam kerjanya juga lumayan padat. Jadi gimana caranya kita buat ngatur waktu istirahat, terus juga ngatur pola makan juga, karena kerjaannya juga nggak semudah ya gimana ya, mungkin nggak terlalu berat tapi juga nggak mudah juga buat, apalagi kita yang berapa lama online kayak gitu. Nah itu sih, jadi ilmu yang dapetnya mulai dari manage waktu, terus juga gimana caranya disiplin, terus juga gimana caranya hidup di daerah, di ya rantau yang benar-benar jauh yang dari berbeda ya. iya, kulturnya pasti beda jauh banget. Udah gitu kan di sana orang-orang baru yang makanya adaptasi bahasa juga butuh Iya, lagi. betul, Nah itu sih, betul. kita juga dapat tambahan bahasa yang biasanya bahasa Indonesia, Inggris, maupun bahasa daerah. Di sana kita bisa belajar bahasa baru lagi, karena ini dari pribadi gue sendiri ya, waktu belajar bahasa sama waktu udah di sana tuh beda banget. Karena waktu belajar bahasa ya kita ngobrol pun sama orang-orang Indonesia juga. Waktu di sana kan kita mau nggak mau dituntut buat ngobrol sama orang Jepang langsung. Jadi kayak kita adaptasi juga, terus kita juga apa ya, mau nggak mau memang harus bahasa sana. Jadi kayak naturalnya kita lama-lama pasti bisa sih kalau bisa. Mantap Mas. Benar-benar banyak banget kendala berarti ya Mas. Oh kendala, ya setiap kegiatan pasti ada kendala. Nah tinggal gimana cara kita, disitulah kita belajar buat ngadepin kendalanya itu, biar kedepannya misal ada hal semacam itu juga dari kita kan nggak merasa itu kendala lagi. Benar-benar soft skill tentang problem solving itu dapat banget lah ya Mas. Iya. Nah ngomong nih kan soft skill tadi adaptasi bahasa. Nah kalau dari ilmu teknisnya gimana tuh Mas? Ilmu teknis, mungkin kalau ilmu teknis kita di sana hampir 80% sebenarnya masih menggunakan manual. Ya, jadi ya mungkin beberapa kegiatan udah pakai mesin seperti traktor gitu, cuman untuk pemanenan terus penanaman lain-lain itu masih tenaga manual. Kalau untuk teknis sih kurang lebih nggak terlalu banyak, karena di daerah gue sendiri emang masih sangat kulturnya masih desa, terus juga masih mengandalkan tenaga manusia. Mungkin dari program ini juga beberapa ada yang dikirim ke pabrik-pabrik. Nah di situ mungkin ada penggunaan mesin dan lain-lain, itu ada juga. Cuman kalau dari gue sendiri yang gue alami kemarin, memang untuk penggunaan mesinnya nggak terlalu banyak. Berarti benar-benar tergantung mitra juga ya Mas? Iya, Tergantung itu kalian dapat ilmu teknisnya itu benar-benar tergantung kegiatan yang ada di situ. Nah ngomong nih Mas, kan MBKM kan dikonversi ke mata kuliah juga nih. Ada kendala nggak Mas waktu Mas Yan itu konversi ke mata kuliah yang Mas Yan pilih? Kalau kendala waktu konversinya sih nggak terlalu ada masalah, paling tinggal gimana ngatur waktu pas waktu awal-awal konversi. Cuman kebetulan memang kan jam kerja yang pada di sana, jadi gimana cara kita buat ngatur waktu kebagi, karena
kalau konferensi itu kan pasti ada tugas pengganti juga. Iya, Nah, betul. jadi ya memang di situ tantangannya juga, kita harus membagi waktu buat di mana kita harus kerja, terus di mana kita harus sebagai mahasiswa ngerjain tugas dari kuliah itu juga. Itu sih kalau tantangannya. Tapi ya alhamdulillah juga di TF ya dosen-dosennya sangat membantu. Alhamdulillah ya, Mas. Baik-baik. Jadi kita juga dipermudah lah untuk tugas-tugas itu nggak terlalu memberatkan. Jadi kita masih bisa tetap kerja di sana dengan seperti biasa, dengan santai, dengan leluasa juga. Terus juga waktu pengerjaan tugasnya nggak di deadline mepet, jadi lebih enak. Jadi kegiatan dapat, nilai dapat ya Mas. Nilai ya. Mas tadi kan bilang kalau adaptasi bahasa terus juga sosial di sana. Nah, waktu Mas Rian datang pertama tuh ke Jepang, ada culture shock-nya nggak Mas? Kayak, waduh ternyata di sini tuh budayanya seperti ini, ternyata nggak boleh, yang di Indonesia nggak boleh seperti ini, ternyata di sana nggak boleh. Itu pernah nggak Mas Rian nemuin Mas Rian? Culture shock pasti ada yang gimana di Indonesia, mulai dari lebih ke waktu sama kebersihan yang paling merasain. Karena di sana aja jadwal kerja kita misal masuk itu jam 8 pagi ya kita udah harus siap kerja 15 menit sebelumnya. Terus juga untuk kebersihan juga kita buat pembuangan sampah di sana tuh nggak asal buang. Terus juga di sepanjang jalan tuh kita nggak bakal nemuin yang namanya sampah, soalnya di sana juga emang pengendalian sampah dan lingkungan sangat bersih, sangat terjaga, sangat terkontrol. Bisa mulai dari plastik, mulai dari sampah organik, sampah kaleng, itu juga semua terpisah. Jadi dari kondisi kebersihan di sana bersih banget, benar-benar kaget banget sih. Karena di sini ya bukan menjelekkan ini, tapi memang yang dirasakan ini pribadi gue sendiri, opini sendiri, itu culture shock yang paling berasa sama waktu sih. Gue lihat online juga kadang-kadang iya Mas, sampahnya itu benar-benar bukan dibedain bukan cuma organik dengan anorganik ya, lebih spesifik lagi. Ada yang mulai dari sampah kaca, sampah kaleng, plastik, organik, terus juga bahkan sampah kertas sama plastik aja dipisah. Mungkin dari aku gitu ya Mas, mungkin itu tuh teman-teman magang MBKM di Jepang, ada asiknya ada enggaknya, tapi kalau untuk nilai aman lah ya Mas. Aman. Oke, mungkin mau closing statement nggak Mas? Oke, ini bukan Mungkin buat inilah buat teman-teman Iya. adik tingkat yang ingin magang mungkin bisa disemangatin lagi tuh. Buat teman-teman misal terutama teman-teman di Magrin dari teknik pertanian, buat ikut kegiatan ini sih dari aku sangat recommended. Cuman dari teman-teman memang harus dipersiapkan. Teman-teman juga harus tahu di sana di bagian apa kerjanya kayak gimana, itu harus dipersiapkan karena memang kultur kerja di sana, internship di sana itu menyesuaikan dari orang-orang yang ada di sana juga, karena ya kita di pendatang baru, ya, kita harus ngikutin kultur kerja mereka karena mereka benar-benar taat sama aturan waktu kerja. Terus juga ya kalau di sini mungkin emang nggak terlalu soal internship itu kan masih banyak waktu ya. Iya, masih senggang gitu loh waktunya. Kalau di sana emang internshipnya ya benar-benar padat. Terus juga jadi itu harus dimaksimalin juga sih buat pembagian waktu sebagai mahasiswa dan juga internship di sana. Terus juga buat dari teman-teman, dari aku sih benar sangat menyarankan atau recommended juga buat program ini karena kedepannya bakal ada program-program ini lagi. Dan jangan dipikir karena mungkin tadi aku jelasin banyak kendala jadi teman-teman ragu atau mungkin takut buat daftar kegiatan ini, karena di lain dari kendala itu masih banyak hal-hal yang bisa kalian dapat, mulai dari pengalaman, terus juga ilmu-ilmu yang mungkin nggak aku dapat, nanti kalian teman-teman itu bisa dapat juga di sana. Terus juga kenalan baru yang mungkin biasanya dari orang Indonesia, dari di sana kita punya kenalan orang luar juga, karena di sana yang internship itu bukan cuma dari Indonesia, ada juga dari Malaysia, Vietnam. Jadi
kita punya kenalan baru yang mungkin bisa jadi apa ya, relasi-relasi baru. Nanti misal ada yang ngajak keluar negeri gitu dari teman-teman baru kita di sana. Itu sih yang paling utama yang kita cari di sini, lebih ke ilmu, pengalaman sama relasi. Jadi teman-teman bisa dicoba buat ikutan program-program ini kalau misalnya dari Pengadilan. Oke, keren banget nih Mas Rian. Makasih ya Mas Rian. Oke, sama-sama tuh. Oke, mungkin untuk segitu aja podcast dari Himalbin. Untuk kali ini aku Kuku Aji Banantara pamit undur diri.